Perkenalkan, nama saya Yunita Siska Waititi, NPM 1214142000219, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang kardiomiopati. Kardiomiopati adalah setiap penyakit atau cedera pada jantung yang tidak berhubungan dengan penyakit arteri koroner, hipertensi, atau malformasi kongenital. Kardiomiopati dapat terjadi setelah suatu infeksi jantung akibat penyakit autoimun atau setelah individu terpancing toksin tertentu, termasuk alkohol dan banyak obat anti kanker. Kardiomiopati dapat terjadi secara idiopatik. Yang kedua, kardiomiopati dilatatif. Kardiomiopati dilatatif ditandai dengan ruang-ruang jantung di mana otot jantung yang melemah, kendur, dan rongga jantung membengkak serta menyebabkan gagal jantung. Fungsi pompa sistolik berkurang secara progresif serta volume akhir diastolik dan sistolik meningkat. Yang ketiga, kardiomiopati restriktif. Kardiomiopati yang jarang terjadi akibat manakala dinding jantung menjadi kaku dan tidak cukup lentur untuk terisi darah sehingga kemampuannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh menjadi tidak efektif. Kita masuk pada gejala. Tanda dan gejala kardiomiopati biasanya meliputi kebiasaan nafas sewaktu menggerahkan tenaga atau bahkan sewaktu istirahat, pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, perut kembung berisi air, merasa lelah, detak jantung tidak beraturan yang dirasakan cepat, bergetar dan berdebar, pusing kepala ringan, dan ada juga upaya pencegahan. Upaya yang pertama yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer ditunjukkan pada orang dewasa yang sudah menunjukkan adanya faktor risiko gagal jantung, membatasi konsumsi makanan yang mengandung kadar garam tinggi, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, mengontrol berat badan dengan membatasi kalori dan makanan sehari-hari serta menghindari rokok. Dan yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ditunjukkan pada orang yang sudah terkenal gagal jantung, bertujuan untuk mencegah gagal jantung berlanjut ke stadium yang lebih berat. Pada tahap ini dilakukan dengan diagnosa gagal jantung, tindakan pengobatan dengan tetap mempertahankan gaya hidup dan menghindari faktor risiko gagal jantung. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat atau kematian akibat gagal jantung. Upaya yang dilakukan dapat berupa latihan fisik yang teratur untuk memperbaiki fungsional pasien gagal jantung. Kita masuk pada etiologi. Etiologi sebagian dasar menyebabkan kardiomiopati tidak diketahui. Ada beberapa sebab yang diketahui antara lain infeksi berbagai mikroorganisme, toksis seperti etanol, metabolik, misalnya pada buruknya gizi, dan dapat pula diturunkan etiologi berdasarkan klasifikasi kardiomiopati, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kardiomiopati dilatasi atau kongestif. Yang kedua, kardiomiopati hipertrofi. Yang ketiga, kardiomiopati restriktif. Kita masuk pada patofisiologi. Yang pertama, kardiomiopati dilatasi atau kongestif adalah bentuk kardiomiopati yang paling sering terjadi. Ditandai dengan adanya dilatasi atau pembesaran rongga ventrikel bersama dengan penipisan dinding otot, pembesaran atrium kiri, dan stasis darah dalam ventrikel. Yang kedua, kardiomiopati hipertrofi, di mana massa otot jantung bertambah berat, terutama sepanjang septum. Terjadi peningkatan ukuran septum yang dapat menghambat aliran darah dan atrium ke ventrikel. Selanjutnya, kategori ini dibagi menjadi obstruktif dan non-obstruktif. Yang ketiga, kardiomiopati restriktif. Kardiomiopati restriktif adalah jenis terakhir dan kategori paling sering terjadi.
Bentuk ini ditandai dengan gangguan renggangan ventrikel dan tentu saja volumenya. Kardiomiopati restriktif dapat dihubungkan dengan amiloidosis atau di mana amiloid suatu protein tertimbun dalam sel dan penyakit infiltrasi. Kita masuk pada pathway. Manifestasi klinis. Kardiomiopati dapat terjadi pada setiap usia dan menyerang pria maupun wanita. Kebanyakan orang dengan kardiomiopati pertama kali datang dengan gejala dan tanda gagal jantung, dyspnea saat beraktivitas, paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND, bentuk dan mudah lelah adalah gejala yang pertama kali timbul. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan klinis. Tekanan nadi kecil dan tekanan vena jugularis meningkat. Terdengar bunyi S3 dan S4, serta dapat timbul regurgitasi tricuspid atau mitral. Yang kedua, pemeriksaan penunjang. Yang pertama ronsen, yang kedua EKG, yang ketiga radionuklir, yang keempat kateterisasi. Masuk pada asuhan keperawatan kardiomiopati. Yang pertama ada pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga rencana atau intervensi keperawatan, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Sekian adalah hasil kerja saya tentang tugas saya yaitu kardiomiopati. Sekian dan terima kasih. Bye bye.